virtual reality dan AI ini makin berkembang, apakah kira-kira bisa menggantikan peran wasit? Mungkin bisa. Kalau misalnya artificial intelligence benar-benar digunakan sampai menggantikan peran dokter nih. Jadi kalau kita bisa meningkatkan komunikasi yang baik, etika memperlakukan pasien dengan baik, kita pakai teknologi seperti artificial intelligence, itu sangat melengkapi dokter pada umumnya. Halo Neuroners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita jumpa lagi bareng saya, Dr. Andi Ahwal, spesialis neurologi. Pada kesempatan kali ini di Neurotalk kali ini kita akan bincang-bincang seputar neurologi dan pada kesempatan kali ini spesial sekali karena kita akan bincang-bincang seputar AI atau Artificial Intelligence dan VR atau Virtual Reality. Pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan narasumber yang pastinya udah paham sekali di dunia AI dan Virtual Reality, khususnya dalam bidang kedokteran, dalam bidang neurologi. Ada Dr. Henry Gunawan, spesialis neurologi. Apa kabar, Dok? Baik, Dok. Oke, boleh Dr. Henry perkenalan diri dulu? Salam sehat Neuroners, perkenalkan nama saya Dr. Henry Gunawan, spesialis neurologi. Sehari-hari saya bertugas di RSUD Walet dan saya sebagai Ketua Departemen IT PP Perdosni. Oke, jadi dari ininya kita udah tahu bahwa Dr. Henry udah sering mungkin ya dok ya untuk di penerapan AI dan VR sehari-hari dalam praktek klinisnya ya dok. Selanjutnya kita ada bintang tamu, yang kedua ada Mas Syamsir Alam, yang mungkin semuanya kita di sini udah tahu Mas Syamsir Alam siapa, tapi boleh Mas Syamsir Alam perkenalkan kembali ke Neuroner semuanya. Oke, halo, nama saya Syamsir Alam, saya mantan atlet nasional yang sekarang jadi bapak rumah tangga lagi. Jadi bapak rumah tangga, oke. Ya, jadi untuk virtual reality atau juga artificial intelligence ini tentu saja sudah kita sering sekali terapkan dalam kehidupan sehari-hari, banyak membantu kita ya dok ya, dan mungkin Mas Syamsir juga. Nah yang pertama saya mau tanya-tanya dulu nih sama Mas Syamsir. Okay. Dalam sehari-hari biasanya Mas Syamsir Alam nih khususnya sebagai dari sisi olahraga nih, atau juga sekarang mungkin aktif sebagai content creator mungkin, gimana nih penerapan artificial intelligence di kehidupan sehari-hari? Ngebantu banget ya, karena tinggal sekali klik apa yang kita mau tahu udah dijabarkan bener-bener lengkap, itu oke banget. Terus kalau dari dunia sepak bola itu ngebantu banget, tapi ada pro dan kontra sih, kayak orang ada yang tetap setuju atau enggak pakai AI atau kalau di bola tuh VAR, karena agak sedikit kehilangan ciri khas bolanya gitu. Kalau dulu kan kayak ada orang keputusan wasit itu selalu kontroversial. Ya, betul. Tapi sekarang enggak, semuanya udah benar-benar adil karena dibantu VAR, karena ada 3 wasit yang ada di ruangan VAR kan, jadi ngebantu banget. Tapi itu ngebantu kerja wasit banget sih, jadi semuanya benar-benar fair. Kalau kita ingat waktu itu ada di Piala Dunia Inggris lawan Jerman kalau nggak salah, ada Frank Lampard tuh nendang, sebenarnya bolanya udah gol tuh, kena tiang terus bolanya masuk, tapi karena waktu itu belum ada VAR jadinya Inggris nggak lolos. Iya, itu kan maksudnya sebuah perubahan besar sekali ya dok ya, antara lolos dan tidak dan di Piala Dunia gitu. Tapi sekarang udah ada VAR, udah ada AI, sangat membantu banget sih. Ya, jadi dari sisi olahraga seperti itu sangat membantu sekali. Nah saya mau tanya-tanya nih ke Dokter Henry, kalau dari sisi kedokteran nih dok, dari sisi khususnya neurologi, gimana penerapan AI dan VR ini sebagai Dokter Henry dalam praktek klinisnya sehari-hari? Ya, penggunaan artificial intelligence di bidang neurologi sebenarnya sudah cukup banyak ya, mulai dari untuk mendiagnosis penyakit tertentu, terus untuk merencanakan perawatan pasien-pasien tertentu juga sudah banyak. Salah satu contohnya kita mungkin mengenal ada namanya aplikasi yang bisa memperkirakan seorang terkena stroke 5-10 tahun ke depan dengan menggunakan machine learning. Itu untuk penerapan artificial intelligence.
Sedangkan untuk virtual reality sudah banyak sekali. Salah satunya digunakan untuk terapi-terapi pasien yang punya disfungsi otak. Oke, baik dok. Nah selanjutnya saya mau balik lagi ke Mas Syamsir. Ya. Pengalaman paling seru deh menggunakan AI atau artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membuat konten misalnya, atau pakai chat GPT atau gimana, cari ide, gimana tuh biasanya Mas? Aku belum terlalu menggunakan itu sih karena memang bukan Gen Z ya dok. Oke. Ya. Maksudnya tapi kan kalau dokter memang sudah spesialis itu jadi pasti menggunakan itu. Jadi aku tertarik nih. Habis ini mulai mau belajar mendalami AI gitu. Katakan bikin mempermudah semuanya ya. Iya benar. Jadi tapi agak-agak ngeri juga ya dok AI. Kalau memang kita memperlakukannya buat negatif sih agak ngeri ya. Soalnya banyak mengclowning gitu loh. Jadi bukan kita tapi bisa jadi kita juga gitu-gitu. Itu saya jadi nanya nih dok. Itu gimana dok? Dokter bisa bedain nggak? Kalau dokter, Ya. maksudnya bisa bedain. Misalnya saya lagi di rumah, tapi orang mengclowning saya ada di Pondok Indah Mall. Nah dokter bisa bedain gitu. Ini bukan alam lah gitu. Mungkin nanti harus dilihat lagi kan, harus Detail. ditelusur detail benar-benar karena kan penggunaan artificial intelligence sama dalam kehidupan sehari-hari kita harus lihat. Ya. Nanti ada bisa di tracing dengan aplikasi tertentu misalnya apakah orang tersebut yang melakukan manipulasi atau tidak sebenarnya. Nanti sebenarnya sudah banyak gitu loh di teknologi digital memang ada positif ada negatifnya. Iya betul itu. Kalau di diagnostik mungkin kita pasien-pasien neurologi sering menggunakan EEG atau elektroensefalografi. Itu Dr. Henry sendiri penerapan AI-nya di khususnya alat-alat diagnostik seperti apa dok? Ya, sudah banyak banget ya dok ya, terutama untuk yang AI imaging. Nanti kita bisa ngumpulin gitu loh, mulai dari data-data klinis pasien, data-data imaging kita, data-data menunjang kita. Nanti kita bisa buatkan semacam algoritma dan kita bisa lihat nanti kecenderungan pasien mau ke arah mana. Mulai dari diagnosisnya, kemudian ada kita mau lihat misalnya penata laksanaan yang paling baik seperti apa. Dan kita bisa ngelihat perjalanan klinis pasien nanti akankah membaik atau memburuk. Itu menggunakan data yang ada dok. Betulan kemarin kita mengadakan workshop di Perdosni Cirebon dok. Tujuannya adalah untuk implementasi neurologi di bidang artificial intelligence. Tujuannya nanti adalah supaya dokter spesialis neurologi mau mengenal apa itu artificial intelligence, keuntungan, kerugiannya, dan apa saja yang kita bisa manfaatkan sama-sama untuk pengembangan ke depannya. Oke, jadi memang benar-benar kita harus keep up sama update teknologi ya dok ya, karena kalau enggak kita bakal tertinggal. Kalau dari sisi pemain nih, misalnya latihan pemain. Iya, sangat membantu. Jadi kita juga kadang-kadang kita setelah main atau setelah latihan kita bisa pelatih tuh ngasih, misalnya gini, saya nanya ke pelatih, kok saya nggak dimainin sih di pertandingan itu? Ya lu latihannya nggak maksimal. Tapi kan kalau cuma ngomong kayak gitu kan bisa kayak kita mikirnya, oh ini pelatihnya like or dislike gitu kan. Dan dia bisa ngasih buktinya nih gitu. Dari evaluasinya. Ya, jadi ada tuh lapangan kotak. Jadi kalau hijau itu adalah daya jelajah kita tuh, lari kemana aja. Jadi tuh kalau nggak salah dibantu sama AI juga deh. Jadi hijau itu, nah lu lari aja cuma kesini gimana? Lu mainin. Sementara posisi lu gelandang, lu daya jelajah lu tuh harus jauh gitu. Jadi pelatih itu bukan cuma ngomong tapi nggak ada buktinya. Jadi pemain tuh oh iya bener. Oke, jadi membantu selain membantu wasit, Evaluasi diri sendiri juga. Kalau virtual reality mungkin yang saya tahu ya dok, mungkin lebih sering dipakai untuk terapeutik mungkin ya dok ya, atau latihan pasien pemulihan. Nah, mungkin saya biar lebih jelasnya, Dr. Henry gimana untuk penerapan virtual reality-nya? Ya, sebenarnya untuk virtual reality neurologi sudah banyak sekali dok. Di dalam dan di luar negeri. Kalau di luar negeri 20 tahun yang lalu sudah ada banyak penelitiannya. Cuman Indonesia masih ketinggalan, tapi jangan berkecil hati dok. Sekarang kita sudah mulai memakai virtual reality neurologi untuk memberikan terapi neurorestorasi pada pasien-pasien kita. Yaitu nanti pasien-pasien yang punya disfungsi otak, mulai dari stroke, kemudian trauma kepala, pasien-pasien degeneratif, kepikunan, juga mulai kita lakukan menggunakan
terapi virtual reality. Tujuan dari virtual reality itu adalah untuk memperbaiki misalnya neuroplastisitas di otak. Diharapkan pasien-pasien yang mempunyai terapi tersebut outcome motoriknya misalnya bisa lebih baik gitu, Dok. Walaupun terapan-terapannya sudah mulai ada di Indonesia dewasa ini. Oke, jadi udah mulai Sudah mulai ada. diterapkan di Indonesia. Jadi gitu ya Neuroners. Nah, kira-kira nih ke depannya kalau misalnya virtual reality dan AI ini makin berkembang, apakah kira-kira bisa menggantikan peran wasit? Gimana tuh, Mas Samsyir? Mungkin bisa. Jadi kalau di Indonesia kan masih sering ya, apalagi di liga-liga yang kalau di Indonesia tuh liga tertinggi itu Liga 1. Ada Ya. Liga 1, Liga 2, Liga 3 dan Liga 4. Di Liga 3, Liga 4 itu sering terjadi keputusan-keputusan yang tidak normal gitu karena mereka belum pakai VAR. Terus wasitnya tuh sering jadi sasaran gitu. Ya mungkin bagus juga pakai AI jadi wasitnya nggak kena bonyok, bully. nggak kena bonyok. Jadi maksudnya ya nggak bisa dipukul juga kan itu gitu. Jadi bagus juga sih. Tapi buat Liga 3, Liga 4 aja, kalau yang itu manusia normal aja. Nah, untuk Dr. Henry gimana tuh dok? Kalau misalnya artificial intelligence benar-benar digunakan sampai menggantikan peran dokter nih. Sebenarnya artificial intelligence itu merupakan alat bantu kita, tapi tidak mungkin menggantikan peran sepenuhnya untuk dokter. Semuanya kita pakai AI untuk mendiagnosis misalnya. Artificial intelligence sejatinya adalah merupakan alat bantu dokter untuk mempermudah melihat diagnosis tata laksana menjadi lebih cepat dan lebih tepat. Tetapi dokter-dokter yang tidak mampu menggunakan artificial intelligence akan digantikan oleh dokter yang mengerti teknologi. Oleh karena itu, artificial intelligence, virtual reality merupakan peluang kita, bukan ancaman kita. Tujuannya ke arah sana nanti ke depannya. Oke, jadi harusnya teknologi ini bisa menjadi membantu kita ya dok ya. Jadi bukan sebagai Pendampingan, saling melengkapi. Tapi pasti dokter-dokter marah lah kalau misalnya AI bisa gantiin dokter, Iya. ngapain kuliah? ngapain Iya. kuliah lama-lama dok AI ya. aja. Pakai AI aja. Terus kan nanti ada kekurangan dari artificial intelligence misalnya. Kalau artificial intelligence kan adalah mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Di sana tidak ada peran sebagai manusianya. Sedangkan untuk dokter kita butuh komunikasi yang baik, memperlakukan pasien menjadi lebih etis. Nah itu peran di sana. Jadi kalau kita bisa meningkatkan komunikasi yang baik, etika memperlakukan pasien dengan baik, kita pakai teknologi seperti artificial intelligence, itu sangat melengkapi dokter pada umumnya. Jadi tetap keputusan semuanya ada Ada di tangan AI hanya membantu kita. Untuk AI dan VR nih dok, di Indonesia kan udah mulai berkembang. Nah, mungkin Neuroners di sini semuanya pengen tahu mungkin center-centernya di mana aja udah bisa kita dapatkan, utamanya yang VR ya dok ya, mungkin untuk terapeutiknya. Kira-kira di Indonesia udah di mana aja dok adanya? Ya, kebetulan kemarin Rumah Sakit PON baru saja bekerja sama dengan AI tertentu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan diagnosisnya, terutama untuk pasien-pasien stroke dengan menggunakan CT scan. Sedangkan kalau di PP Perdos nih kita sudah punya platform namanya Vinera, dok, Virtual Neuroengineering and Restorasi, yaitu untuk membantu pasien-pasien stroke kita yang punya kendala gangguan motorik, terutama anggota gerak bagian atas. Nah itu sudah kita lakukan juga terapi neurorestorasi dengan menggunakan virtual reality. Jadi udah ada beberapa. Ya, tentunya kalau Vinera sudah kita pakai di Rumah Sakit Mawar di Solo dengan Rumah Sakit Permata di Cirebon. Oke, jadi sudah ada di beberapa tempat di Indonesia ya dok. Tadi ada Rumah Sakit PON, Rumah Sakit di Cirebon dan juga di Solo ya dok ya. Kita udah banyak banget mendengarkan insight-insight dari narasumber kita pada siang hari ini. Tapi sayang sekali waktu memang membatasi pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement saya mungkin mulai dari Mas Samsyir tentang AI atau VR di dunia olahraga, gimana nih Mas? Iya, teknologi itu kan yang tadi dokter bilang sangat membantu ya, bisa berdampingan sama kita ya. Digunakan sebaik-baiknya aja, jangan malah digunakan untuk merugikan orang lain atau apapun, karena ketika kita gunakan dengan baik sangat membantu, apalagi bisa menggantungkan nyawa seseorang ya dok ya. Membantu sekali AI ini ya, pokoknya apapun itu diperlakukan dengan baik aja, digunakan dengan baik.
Oke, thank you Mas Samsyr. Selanjutnya Dr. Henry, gimana dok untuk AI dan VR, mungkin closing statement untuk neuroners? Ya, kami mengajak teman-teman sewa dokter spesialis neurologi untuk beradaptasi dan berkolaborasi dengan neuroteknologi. Nanti ke depannya mungkin kita bisa melakukan penelitian bersama-sama, kemudian bisa melayani pasien-pasien kita dengan menggunakan teknologi yang adekuat, sehingga nanti tata laksana, kemudian diagnosisnya menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan sangat berguna buat pasien-pasien kita dan kemajuan neurologi ke depan. Baik, jadi gitu ya neuroners. AI dan VR seharusnya bisa berdampingan dengan kita untuk digunakan sehari-hari, bisa membantu kita dalam segala aspek kehidupan, baik dari tadi olahraga dan juga dari segi kesehatan. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak ke narasumber kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Neurotalk di YouTube resmi Perdosni Ina, dan juga jangan lupa subscribe, share, dan komen, dan juga jangan lupa follow Instagram official dari Perdosni Ina di @perdosni.ina. Saya Andi Ahwal Rauf, spesialis neurologi, dan juga Mas Samsyr Alam, dan juga Dr. Henry Gunawan, pamit undur diri, sampai ketemu di Neurotalk episode selanjutnya.